Kabar gembira datang dari timnas Indonesia yang mana Martin Paes sudah bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena Martin Paes memenangkan sidang di CAS atas FIFA seperti itu. Nah, maka dari itu di video kali ini aku akan memberikan sedikit opiniku terkait dengan putusan dari sidang tersebut gitu, oke? Tapi sebelum itu bagi kalian yang nonton video ini, nggak bosan-bosannya aku mengatakan silakan tekan tombol like, subscribe, komen, dan share seperti itu. Oke? Kita akan masuk ke pembahasan gitu. Yang pertama, kita bahas kronologi kasusnya dulu gitu kan. Martin Paes ini kan sudah resmi menjadi WNI, artinya paspor dia sudah paspor Indonesia sejak April 2024 kemarin gitu, yang mana dia sudah dinaturalisasi di Indonesia begitu, dan juga sudah mengucapkan sumpahnya sebagai warga negara Indonesia seperti itu. Namun yang jadi permasalahan dari Martin Paes adalah dia tidak bisa membela timnas Indonesia karena FIFA tidak menyetujui pemindahan federasinya dari KNVB yaitu Belanda ke PSSI-nya Indonesia seperti itu. Alasannya sederhana karena dalam syarat FIFA yang aku baca, dalam syarat FIFA menyatakan bahwasanya seorang pemain itu tidak boleh pindah federasi setelah berusia 21 tahun saat membela negara sebelumnya. Artinya Martin Paes itu pernah, yang jadi permasalahan adalah Martin Paes itu pernah membela Belanda U21 di kualifikasi Eropa U21 untuk Belanda, yang mana dia tidak diperbolehkan lagi pindah ke warga negaranya, boleh-boleh saja. Yang tidak diperbolehkan adalah pindah federasi dari KNVB karena sebelumnya di U21 itu dia mewakili Belanda, yang mana persyaratan FIFA menyatakan nggak boleh lagi seorang pemain itu kalau udah berusia 21 tahun nggak boleh lagi pindah federasi. Nah, itu yang terjadi sama si Martin Paes. Nah, itu sempat menjadi problema karena Martin Paes setelah dinaturalisasikan kan akan dijadwalkan melawan Irak atau Irak dan juga Filipina pada saat ronde pertama kedua ya. Oh iya, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi tidak terjadi karena masih tersangkut permasalahan administrasi tersebut lah gitu. Kemudian ya PSSI nggak dalam tanda petik tidak senang, ya diajukanlah banding ke CAS, yaitu Court of arbitrase sport gitu lah, maksudnya pengadilan tinggi olahraga lah di seluruh dunia. Artinya kalau udah di FIFA dia ditolak, artinya secara administratif dia ditolak, ya kemudian PSSI dan juga Martin Paes itu mengajukan banding ke CAS. Artinya kalau FIFA bilang no tapi CAS bilang yes, ya itu gugur ke keputusan FIFA sebelumnya gitu. Artinya membatalkan keputusan sebelumnya seperti itu. Nah, itu yang terjadi sama Martin Paes. Nah, baru aja tadi kalau nggak salah tadi jam berapa ya? Jam 6 atau jam 7 Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI menyatakan, ya alhamdulillah, dia mengatakan bahwasanya Martin Paes sudah bisa bergabung dengan timnas Indonesia karena tuntutannya ya, apa istilahnya itu? Ya tuntutannya, permohonannya untuk dapat berpindah federasi itu diterima oleh CAS. Nah, pertimbangannya apa ya? Aku nggak tahu, aku belum baca berkasnya, tapi setidaknya yang perlu kita cermati adalah bahwasanya dia disetujui untuk membela timnas Indonesia. Berarti kan ya itu urusan lawyer-lawyernya PSSI lah gitu, dan ya mungkin lobby-lobby atau lain sebagainya, nggak tahu lah, karena di pengadilan mungkin yang nggak ada lobby. Kalau kita bicara seharusnya mungkin nggak ada lobby kayak gitu lah. Kalaupun ada lobby ya itu urusan mereka lah gitu. Nah, kemudian yang ingin aku bahas lagi adalah terkait dengan Martin Paes, yang artinya di kualifikasi Piala Dunia 2026 itu putaran ketiganya kita kan akan menghadapi Arab Saudi dan Australia. Artinya Martin Paes sudah bisa memperkuat dan juga dia udah bisa main untuk Indonesia. Apakah itu bagus? Ya sangat bagus kalau gue bilang. Ya bukan berarti aku bilang Hernando jelek, enggak. Cuman kan kita bicara kedalaman squad. Ya kalau Martin Paes di laga melawan Arab Saudi main jelek misalkan, yang enggak menutup kemungkinan yang akan main pada saat melawan Australia itu adalah Hernando, nggak menutup kemungkinan kan kayak gitu. Jadi kalau gue bilang bagus untuk Hernandonya,
kalau toh ya kalaupun dia nggak main, dia di klub main main reguler kok. Usia dia juga masih 20, saat di bawah U23 masih, ya katakanlah dia 22 tahun, masih panjang jenjang karirnya gitu kan. Artinya Martin Paes ini kan sudah senior, dia sama aku tahun 98 kayak gitu. Jadi tahun ini 2025 berarti berapa tuh? 20, aku berapa ya? 26 tahun. 26 tahun. Jadi ya sudah lebih senior lah gitu. Pengalaman dia juga sempat bermain di FC Utrecht, kemudian bermain di FC Dallas, kemudian ya artinya dia sudah mengenyam asam garam lah di persepak bolaan Eropa maupun sepak bola ya, walaupun di Amerika, tapi ya jadilah kayak gitu. Setidaknya dia belajar budaya baru gitu kan. Tapi ya menurutku sangat apa ya bahasanya, sangat bagus untuk kedalaman skuad Indonesia. Berarti kalau kita besok main melawan Arab Saudi di Arab, September tanggal 5 ya kalau nggak salah. Ya, tanggal 5 September kita akan berangkat, kita akan main melawan Arab di Arab. Berarti di belakang kita punya Martin Paes, di kanan mungkin Asnawi karena Sintayong biasanya pakai kan 3-4-3 ya. Ya, di belakang mungkin di sebelah kanan Asnawi atau Sandy Walsh, kemudian 3 di belakang itu udah pasti punyanya Rizky Ridho, kemudian Rizky Ridho, kemudian Bang Jai, kemudian Justin Habner, di kiri kemungkinan itu nanti Verdong atau Arhan, kemudian 3-4-4 itu udah 5 ya, 5 berarti 5-2-3 berarti di tengahnya itu mungkin ya si inilah siapa? Nathan dan juga Tom Haye kan. Ya, Nathan dan juga Tom Haye, kemudian 3 di depan itu ya di kiri mungkin Urat Mangun, di kanan atau mungkin di kiri di kiri Marcelino, di kanan Urat Mangun, di tengah itu Rafael Strike gitu kan. Jadi ya sangat bagus itu, walaupun ya secara serangan kita belum begitu menemukan striker yang bagus untuk menjebol gawang, tapi setidaknya di lini pertahanan kita sudah memiliki seorang Martin Paes. Jujur aja aku belum pernah melihat dia bermain, apakah dia bisa build up, apakah dia secara refleks bagus. Cuman setidaknya kita punya harapan baru bahwasanya kita sudah tahu bagaimana Hernando, dia secara refleks one of the best di Indonesia, bahkan di Asia. Cuman yang jadi permasalahan dia kan adalah dia sering gagal untuk terlibat dalam build up, yang menyebabkan dia sering kebobolan atau kadang juga sering blunder, bahkan walaupun lebih banyak lagi yang dia menyelamatkan timnas dari kebobolan. Tapi kan ya namanya juga manusia gitu kan, satu kebaikan akan 1000 kebaikan akan kalah dari satu keburukan gitu. Tapi yang ingin aku soroti adalah bahwasanya dengan datangnya Martin Paes gitu, kita si Sintayong memiliki beberapa opsi lagi. Kalau misalnya melawan tim yang main high press gitu. Kalau misalnya melawan tim yang main high press, mungkin dia lebih memilih Martin Paes. Mungkin kita beranggapan Martin Paes itu seperti kiper modern yang bisa build up mungkin pada saat lawan tim yang nge-press. Kalau kemudian lawan tim yang agak mundur misalkan yang mengandalkan parkir bus, ya mungkin bisa mengandalkan Hernando karena Hernando refleksnya bagus gitu kan. Jadi punya banyak pilihan, bukan menganak emaskan karena dia bule lah, karena dia orang luar lah, enggak kayak gitu, lebih kepada kedalaman squad aja gitu. Dan juga karena bagi kalian yang suka main bola, pasti kalau kalian memiliki defender atau kiper yang bagus, yang refleksnya bagus, pasti kita menyerang pun ya udah nyerang aja deh gitu. Karena kita tahu ya kalau kita kena counter attack, kita masih memiliki back dan juga penjaga gawang yang bisa kita andalkan untuk menangkis tendangan-tendangan dari lawan kayak gitu. Jadi terkait dengan Martin Paes, ya good job bagi PSSI, Pak Erick Thohir dan juga jajarannya, good job. Kalau bilang aku apresiasi, aku 2 jempol gitu. Tapi ya kita lihat apakah Martin Paes bisa langsung dimainkan pada saat melawan Arab Saudi atau masih Hernando gitu, karena kan butuh penyesuaian juga. Tapi nggak juga sih, Kelvin Verdong baru beberapa hari datang langsung main kok gitu. Kemudian siapa lagi dia? Tom Haye juga baru datang langsung dimainin. Jadi mungkin langsung bisa tune in karena secara bahasa mungkin sama, secara kultur dan cara bermain juga bisa sama gitu. Jadi kalau menurutku ya kita lihat tanggal 5 September kalau nggak salah lawan Arab Saudi, kita bisa ngelawan atau enggak. Oke? Bagi kalian yang suka video ini silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Semoga terhibur.